Judul, Petualangan Zian Fathir. Murad dan Sabian menyelamatkan danau. Di desa damai bernama Lembah Harmoni, hidup 4 sahabat sejati yang selalu bersama dalam suka dan duka. Mereka adalah Zian, anak 6 tahun yang pemberani dan tak mudah menyerah. Fathir, anak cerdas yang gemar membaca dan memecahkan teka-teki. Murad, si lucu, selalu bisa membuat suasana jadi ceria. Sabian, anak paling tenang, bijaksana, dan pandai mendengarkan. Mereka punya tempat bermain favorit, danau biru yang airnya jernih seperti kaca. Mereka sering memancing, bermain rakit, bahkan berbaring sambil melihat awan di tepi danau. Namun suatu hari saat mereka datang ke danau, mereka terkejut. Airnya surut, ikan-ikan menggelepar, tanaman di sekitar mulai mengering. Zian berkata, kita harus cari tahu kenapa ini bisa terjadi. Sabian menambahkan, danau ini sumber kehidupan. Kalau terus begini, hewan-hewan dan warga bisa kehabisan air. Akhirnya mereka sepakat akan mencari tahu penyebabnya dan menyelamatkan danau itu. Petualangan dimulai. Pagi-pagi sekali mereka berkemas, membawa bekal roti, air minum, senter, tali, dan peta lama yang disimpan ayah Sabian. Mereka menuju hutan dalam, tempat yang konon katanya dijaga makhluk misterius. Di tengah hutan, mereka melihat bekas aliran air yang kini kering. Jejak itu mengarah ke Gua Batu Seribu, sebuah tempat yang jarang dikunjungi orang. Saat mendekat terdengar suara aneh, gruk, gruk, gruk. Suara apa itu? Tanya Murad gemetar. Fathir membuka buku kecilnya. Mungkin itu suara kera penjaga gua, makhluk hutan yang tidak suka jika wilayahnya diganggu. Zian berkata, tenang. Kita datang untuk menyelamatkan alam, bukan merusaknya. Pertemuan dengan penjaga gua. Di depan gua muncul seekor kera besar berbulu coklat keemasan, berdiri di atas batu. Matanya tajam namun wajahnya sedih. Sabian memberanikan diri mendekat dan bertanya, penjaga gua, apakah kau tahu kenapa danau kami mengering? Kera itu menjawab, batu besar menutup aliran air dari gunung, tapi aku tak mampu memindahkannya sendiri. Setiap malam aku menangis melihat pohon dan binatang mulai menderita. Keempat sahabat saling berpandangan. Zian mengepakkan tangan, kami akan bantu. Misi di dalam gua. Mereka masuk ke dalam gua. Di dalamnya gelap dan lembab. Dindingnya dipenuhi ukiran tua dan kelelawar bergelantungan. Tiba-tiba lantai gua bergetar. Batu besar di ujung lorong tampak menyumbat aliran air. Di depannya genangan air jernih yang tak bisa mengalir keluar. Mereka mencoba mendorong batu itu bersama-sama, tapi terlalu berat. Fathir memperhatikan sekitar. Kita butuh cara lain. Gunakan tuas batu dari kayu itu. Dengan kerjasama dan akal cerdik, mereka menyusun tuas sederhana dari kayu dan tali. Zian dan Murad menarik kuat-kuat, sementara Fathir dan Sabian menjaga keseimbangan. 1, 2, 3. Dorong. Batu itu perlahan bergeser, lalu air memancar deras. Air mengalir melalui lorong batu, melewati akar-akar pohon dan keluar ke danau yang jauh. Danau biru kembali hidup. Saat mereka kembali ke danau, mereka melihat air mulai mengalir, danau kembali terisi. Ikan-ikan berenang bebas. Rusa-rusa minum air di tepi. Awan cerah menaungi mereka. Warga desa pun berkumpul melihat keajaiban itu. Kepala desa berkata, 4 anak hebat ini bukan hanya sahabat, tapi penyelamat alam kita. Zian tertawa, kami hanya ingin semua makhluk bisa bahagia. Penutup. Sejak hari itu, Zian, Fathir, Murad, dan Sabian dikenal sebagai penjaga lembah Harmoni. Mereka belajar bahwa keberanian, ilmu, humor, dan kebijaksanaan jika disatukan bisa menyelamatkan dunia. Pesan moral, persahabatan sejati saling menguatkan. Kerjasama dan kepedulian bisa menyelamatkan alam. Berani bukan hanya soal kekuatan, tapi juga niat baik dan hati tulus.